silang mi asa tiurna holom dung sesa dosa ki parikut marohaku pasangap asimi asa tunghu dipuji sude paru laki sude paru laki. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, yaitu hari Senin 27 September 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Di sana dikatakan demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saya ulangi, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat bermegah ada satu sisi positifnya. Bermegah atas keberhasilan dan tidak menyombongkan diri, tapi bermegah dan mengajak dia untuk mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Ini adalah bermegah yang baik. Tapi adalah bermegah di mana membawa seseorang untuk menyombongkan diri atas keberhasilan, atas kesuksesan, dan lain sebagainya, yang membuat dirinya sendiri jadi sombong, bahkan takabur. Ini tentu tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bermegah itu terjadi di jemaat Korintus, di mana para jemaat, banyak di antara guru-guru yang telah mengajar kepada mereka setelah Paulus meninggalkan mereka, sehingga di antara mereka ada yang memegahkan diri atas segala pelayanannya, atas segala perbuatannya di tengah-tengah jemaat, sehingga mereka menyombongkan diri dalam setiap pelayanannya. Sebenarnya Paulus
tidak mau terjebak dan hidup sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang pengajar pada saat itu. Dia mengatakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17 dan ayat 18 demikian. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Dari sini kita lihat bahwa orang yang bermegah adalah cenderung, saudara-saudara, dia bermegah sebagaimana orang duniawi yang menyombongkan banyak keberhasilannya. Oleh karena itulah kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus dalam ayat ini mengatakan, jika aku harus bermegah. Ini dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Walaupun Paulus telah banyak menderita, mengalami siksaan karena pemberitaan Injil, itu bukan membawa dia ke dalam kesombongan. Tapi justru apa yang dia alami itu, dia melihat itu bahwa Tuhan memberi kekuatan kepadanya, memberi kesanggupan kepadanya untuk dapat menerima sebesar apapun itu dan sehebat apapun siksaan yang dia alami. Sekarang saudara-saudara, hal ini sangat perlu untuk kita renungkan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi bukan kesombongan yang dimaksud di sini. Tapi dalam setiap kekurangan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus, justru ini yang boleh dia bermegah. Yang menurut ukuran dunia dia tidak mampu untuk lakukan atau perbuat, menurut ukuran manusia adalah sulit untuk menerima penderitaan yang dia alami. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggung semuanya itu. Di sanalah akhirnya Paulus mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Karena dia yakin dan percaya, dalam kelemahannya lah dia memohon kekuatan kepada Tuhan. Di dalam kebodohannya menurut ukuran orang, di sanalah Tuhan memberikan kuasa kemampuan kepadanya untuk menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya tidak ada yang dapat kita megahkan dalam hidup ini. Kalaupun kita boleh sukses dalam karier dan kita boleh berhasil dalam pekerjaan,
Dan jika anak-anak kita juga boleh berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara-saudara, hendaknya mari kita lihat ini, itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Hanyalah pemberian Tuhan. Jikapun kita bermegah atas hal itu, tapi itu semua boleh kita terima dan kita lakukan hanya karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bermegahlah sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di sini atas kelemahan kita. Karena Tuhan berkenan memberkati dan menolong kita sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita. Semoga firman ini memberikan kepada kita hati yang bisa melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Maknailah itu hanya karena pertolongan dan pemberian Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang menyapa kami pada saat ini. Jika kami harus bermegah atas apa yang telah kami lakukan dan apa yang kami terima dalam hidup ini, itu Tuhan hanya semata-mata pertolongan dan pemberian Tuhan saja. Jika menurut ukuran kemampuan pikiran dan kemampuan otak dan kemampuan kami dan kemampuan fisik kami, tidak layak kami Tuhan bermegah atas semuanya itu. Tapi kami boleh bermegah dalam kelemahan kami. Tuhan boleh berkati kami sehingga kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah kerendahan hati dan kesederhanaan memaknai segala perjalanan hidup kami. Itulah yang boleh kami megahkan Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong dan campur tangan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon dan kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sudah